Halo, perkenalkan nama saya Purnama Rumianta Tarunaya Sinaga. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan harga konsumen atau IHK, perhitungan inflasi, dan cara mengatasi inflasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah nomor indeks yang dapat menghitung harga rata-rata barang dan jasa yang telah dikonsumsi oleh konsumen. Biasanya, suatu negara menggunakannya untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi. Selain itu, dapat menjadi pertimbangan dalam menyesuaikan gaji, upah, dan dana pensiun, dan kontrak lainnya. Ekonom akan menggunakan indeks harga produsen untuk dapat memprediksi nilai IHK di masa depan. Indeks harga produsen adalah harga rata-rata barang mentah yang diperlukan oleh pihak produsen dalam pembuatan produknya. Indeks harga konsumen atau IHK merupakan biaya atas barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam indeks harga yang telah diberikan nilai dan telah diklasifikasi menurut proporsi belanja masyarakat dalam suatu komoditi. Maka dari itu, IHK berperan dalam mengukur harga barang dengan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Indeks harga konsumen atau IHK merupakan alat ukur atas biaya barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen secara keseluruhan. Selain itu, IHK juga berperan dalam mengamati perubahan dalam biaya hidup konsumen sepanjang waktu. Jadi, indeks harga konsumen dapat mengukur tingkat harga akan barang dan jasa yang dianggap mencerminkan konsumsi masyarakat secara rata-rata. Biasanya, IHK dihitung berdasarkan survei biaya hidup di suatu daerah perkantoran yang dilakukan secara bertahap. Rumus yang digunakan dalam memecahkan soal indeks harga konsumen yaitu IHK sama dengan PN per PO dikali 100%, di mana PN merupakan harga sekarang dan PO merupakan harga pada tahun dasar. Kita masuk ke contoh perhitungan indeks harga konsumen. Pada tahun 2010, suatu jenis barang memiliki harga 10.000 per unit, sedangkan pada tahun dasar, harga barang tersebut adalah 8.000 per unit. Maka IHK pada tahun 2005 adalah, maka penyelesaiannya kita menggunakan rumus IHK sama dengan PN per PO dikali 100%. IHK pada tahun 2005 yaitu 10.000 per 8.000 dikali 100%, yaitu 1,25%. Yang kedua, kita masuki cara menghitung inflasi. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk menghitung inflasi, yaitu yang pertama, menggunakan indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index. Cara ini mengukur harga rata-rata dari barang yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua, deflator DBP, yaitu dengan cara menghitung besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Yang ketiga ada indeks harga produsen, yaitu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan oleh produsen untuk melakukan produksi. Yang keempat ada indeks harga komoditas, yaitu indeks yang mengukur harga dari barang-barang tertentu. Yang kelima yaitu indeks biaya hidup, adalah indeks yang mengukur biaya hidup masyarakat atau disebut juga cost living index. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan inflasi menggunakan IHK. Indeks harga konsumen atau yang di dalam bahasa Inggris disebut Consumer Price Index merupakan ukuran harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, lembaga yang mengumpulkan data dan perhitungan data IHK adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Data dari BPS tersebut kemudian digunakan oleh lembaga-lembaga lainnya untuk menghitung inflasi.
Salah satu lembaga yang menggunakan data BPS dalam perhitungannya adalah Bank Indonesia. Untuk merumuskan kebijakan terkait moneter Bank Indonesia, banyak menggunakan data dari BPS. Cara menghitung inflasi menggunakan BPS yaitu dengan rumus IHK yang sekarang dikurang IHK waktu yang lalu per IHK sekarang dikali 100. Sehingga misalnya kita ingin menghitung inflasi harga BBM atau premium antara tahun 2008 dan 2017. Misalnya harga premium pada tahun 2008 adalah 4.000 per liter, sedangkan harga premium pada tahun 2017 sebesar 6.500 per liter. Sehingga perhitungannya yaitu kita menggunakan rumus IHK yang sekarang per IHK waktu lalu dibagi IHK sekarang dikali 100. IHK yang sekarang yaitu 6.500, sedangkan IHK yang lalu yaitu 4.000. Maka 6.500 dikurang 4.000 per IHK sekarang yaitu 6.500 dikali 100. Maka jumlahnya yaitu 0,3846 dikali 100% sama dengan 38,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa premium mengalami inflasi sebesar 38,5% dari 2008 hingga 2017. Secara rata-rata, premium mengalami kenaikan inflasi sebesar 4,3% per tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa premium mengalami inflasi ringan karena dalam kurun waktu 9 tahun mengalami inflasi tidak lebih dari 10%. Namun dari segi kemampuan uang terhadap premium jelas menurun. Dengan kata lain, kemampuan uang kita saat ini menurun sebesar 38,5% untuk membeli premium bila dibandingkan kemampuan uang kita tahun 2008 untuk barang yang sama. Yang ketiga ada cara mengatasi inflasi. Inflasi merupakan gejala-gejala ekonomi yang menjadi perhatian banyak pihak. Inflasi tidak hanya menjadi perhatian masyarakat umum, tetapi juga menjadi perhatian dunia usaha, bank sentral, dan pemerintah. Sebab inflasi dapat berpengaruh terhadap masyarakat dan perekonomian suatu negara. Bank Indonesia secara rata-rata sederhana, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas untuk mengakibatkan kenaikan harga pada barang lain. Kebalikannya, dari inflasi disebut deflasi. Jika dilihat dari faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan, sisi penawaran, maupun ekspektasi. Faktor yang juga menyebabkan inflasi tersebut dapat merupakan gabungan dari ketiga faktor tersebut. Mengingat pentingnya mengatasi masalah inflasi, maka perlu penanganan yang serius dalam pengerjaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui penyebab terjadinya inflasi agar jalan untuk mengatasinya dapat diketahui. Beberapa ahli ekonomi sepakat bahwa inflasi tidak hanya berhubungan dengan jumlah uang yang beredar, akan tetapi juga berhubungan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah inflasi dibutuhkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah inflasi ada 3, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Yang pertama, kita bahas tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter meliputi yang A.
Kebijakan penetapan persediaan kas. Bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan cara menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan. Yang B, kejadian diskonto. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral dapat menetapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. C, kebijakan operasi pasar terbuka. Melalui kebijakan ini, bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya surat utang negara atau SUN. Semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang terjual, jumlah uang beredar akan berkurang, sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi. Yang kedua, ada cara kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga harga dapat turun. Yang ketiga, yaitu kebijakan lainnya. Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain. Cara lain dalam mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Untuk menambah jumlah barang, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi. Hal itu dapat ditempuh dengan memberi premi dan subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor, misalnya dengan menurunkan biaya barang impor. Yang kedua, yaitu menerapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang akan ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus realistis. Kalau penetapan itu tidak realistis, dapat berakibat terjadi pasar gelap. Sekian penjelasan saya tentang indeks harga konsumen, cara menghitung inflasi, dan cara mengatasi inflasi. Jika ada tutur kata yang salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.